Hai, terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa tonton sampai habis ya. Dan buat sahabat cerdas, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe YouTube channel Bali Portal News TV. Yang sendiri akan selalu berkesenian sampai detak jantung berhenti. Jadi yang dari Bali itu dibawa ke Jogja dan sebaliknya gitu. Nah, itu banyak sekali kritikan-kritikan dari seniman-seniman terutama yang senior. Wah, ini bagus, ini beda nih dari yang lain. Jadi Bali ini memiliki ciri khas dalam pembuatan kostum karnavalnya. Om Swastiastu. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Ketemu lagi bareng Widya tentunya di Portal Time. Dan kali ini kita akan ngobrol bersama dengan seniman muda berbakat dengan sebutan prestasi, yaitu Dr. Anak Agung Gede Agung Rahma Putra SSN MSN, atau akrab disapa dengan Bligong. Jadi sebelah saya sudah hadir Bligong. Om Swastiastu. Swastiastu. Punapi Gatra Bligong? Becik. Becik. Bagaimana nih aktivitas sehari-harinya? Ya, sekarang sudah mulai kembali normal lah. Mulai normal dari selama ini kita mengalami stuck dalam berkreativitas. Kita sekarang sudah mulai pelan-pelan untuk melanjutkan kreativitas kita. Bukan new normal lagi ya, tapi sudah normal. Kalau begitu harus normal. Oke, Bligong, kita membahas sedikit tentang seni karena Bligong ini kan erat banget sama seni ya. Yeah. Boleh dong diceritakan awal mula Bligong merambah ke dunia seni? Oke, dari awal merambah dunia seni itu mulainya dari kecil sebenarnya. Dari ketika bapak atau Ajung dan ibu itu mengajar di sanggarnya. Jadi Ajung sama ibu itu memiliki sanggar tari. Jadi mau tidak mau setiap hari saya itu melihat bagaimana proses pembelajaran menari, bagaimana orang pentas-pentas. Di sana mungkin ada rasa ketertarikan untuk belajar seni. Akhirnya umur 5 tahun, itu ya, 5 tahun saya mulai menekuni tari dan astungkara bisa pentas gitu. Pentas pertama itu di waktu kelas 1 SD. Wah, luar biasa sekali. Dari 5 tahun udah mulai melihat Ajung dan juga ibu ya. Yeah. Melatih tari, kemudian tertarik dan akhirnya pentas di umur 6 tahun. 6 tahun Ya, kelas 1 SD. Iya. Kenapa menekuni seni dari umur 5 tahun sampai sekarang? Ya, karena seni itu sangat sangat dekat sekali dengan saya gitu. Jadi lingkungan tiang niko dibentuk oleh seni itu sendiri. Nah, selama Bligong ini mendalami dunia seni, apa sih value atau tauladan yang benar-benar Bligong pegang? Ya, bagi tiang sendiri mungkin ada grup teman-teman peminum bilang tua adalah nyawa gitu ya. Kalau bagi Bligong sendiri, seni itu adalah nyawa gitu. Jadi Bligong atau tiang sendiri akan selalu berkesenian sampai detak jantung berhenti. Berarti nggak bisa dilepaskan dari seni ya, sudah melekat erat. Betul. Gitu. Kemudian untuk tokoh-tokohnya siapa aja sih yang paling berpengaruh dari Bligong? Tokoh-tokoh di awal niko memang adalah ayah dan ibu sendiri. Ajung dan ibu itu yang dari awal, dari nol itu memang menuntun tiang niko untuk berada di seni. Kemudian ada guru-guru yang benar-benar berjasa terhadap pembentukan kualitas tiang dalam berkesenian. Tentunya banyak guru yang menjadi panutan untuk tiang sendiri. Salah satunya ada almarhum Gusti Ngurah Suparte, kemudian ada Bekak Lukluk gitu. Kemudian yang lebih senior lagi di kalangan akademisi khususnya itu ada Prof. Dibye, ada Prof. Bandem, ada Pak Mancerita juga yang mendidik tiang dari kecil. Kemudian ada Pak De Suryo juga yang menuntun tiang selalu sampai sekarang gitu.
Jadi masih banyak lagi guru-guru yang lain yang mungkin tidak bisa sebutkan satu persatu, nanti panjang, nanti durasinya habis nanti. Oke, itu dia ya, banyak sekali tokoh-tokoh yang berpengaruh Betul. bagi hidup Bligong tentunya. Oke, Bligong selanjutnya nih, saking cintanya sama seni, itu sampai menempuh pendidikan S3 ya? Nggih. Kemudian sekarang jadi dosen juga? Nggih. Di mana? Sekarang jadi dosen di Universitas PGRI Mahadewa, Indonesia. Yang dulunya IKIP PGRI Bali. Wah, ubah nama ya sekarang? Ubah nama sekarang. Itu di bagian ngajar seni berarti ya? Ya, kebetulan dapat tugas di jurusan Sentra Tasik, Seni, Drama, Tari, dan Musik. Oke, luar biasa. Oke, tadi udah banyak cerita dari awal umur 5 tahun sudah tertarik di seni. Dan seni pertama yang diikuti atau didalami oleh Bligong ini adalah seni tari ya? Seni tari, betul. Kemudian semakin berkembang, sekarang aktif juga sebagai penata tari, kemudian kostum desainer juga. Nah, boleh dong diceritakan perjalanan karir dari Bligong dari awal itu kan jadi penari, kemudian kenapa bisa beralih jadi penata tari hingga akhirnya kostum desainer sekarang? Oke, jadi dari awal memang menurut Bligong sendiri seni itu tidak terbatas kita mempelajarinya bidang apa saja. Jadi seni itu bisa dipelajari secara luas gitu. Tidak hanya satu bidangnya, tidak hanya satu tari aja tidak. Jadi kita bisa mempelajari yang lainnya. Nah, ketertarikan sebenarnya setelah belajar menari itu adalah menggambar. Kenapa? Karena Ajung sendiri atau ayah itu adalah guru menggambar di SMP gitu. Jadi dari kecil Bligong itu sudah diajarkan untuk menggambar wayang. Jadi dari sana tertarik dengan bentuk-bentuk anatomi daripada wayang itu sendiri, kemudian ukiran-ukiran Bali. Sudah tertarik ketika kelas 5 SD. Jadi sempat juga ikut lomba lukis gitu. Sempat juga ikut lomba lukis, mendapatkan juara 3 waktu itu. Nah, itu membuat seneng gitu kan. Membuat termotivasi lah untuk mempelajari itu lagi. Dan kemudian Ajung mengajarkan wayang dan lain sebagainya. Kemudian saat SMP itu ada kepikiran gitu, ada sempat kepikiran, oh nanti saya akan mencari sekolah seni rupa. Sempat kepikiran seperti itu. Jadi tetapi ternyata jiwa seni tari itu lebih besar saat itu. Nah, kemudian ketika SMA kuliah di SMKI gitu atau SMK Negeri 3 Sukawati, ada program yang namanya pertukaran pelajar. Jadi yang dari Bali itu dibawa ke Jogja dan sebaliknya gitu. Jadi Bligong salah satunya yang ditugaskan untuk belajar di Jogja. Nah, ketika belajar di Jogja itu tidak hanya tari saja yang Bligong pelajari, tetapi juga membuat kostum. Karena kebetulan itu ayah angkat di sana adalah guru tari juga di SMKI Jogja saat itu, almarhum Pak Mardi. Nah, beliau menuntun Bligong untuk ikut membuat kostum karena beliau juga seorang kreator, selain koreografer juga seorang desainer kostum. Beliau juga membuat kostum, tapi kostum Jawa, kostum tari Jawa. Di situ Bligong ikut mulai membantu beliau. Di sana tambah tertarik lagi untuk membuat kostum. Gitu. Sampai akhirnya ketika ujian di SMKI saat itu, Bligong membuat kostum sendiri bersama teman-teman gitu. Kita mencoba membuat kostum sendiri bersama teman-teman gitu. Kita ngedesain sendiri, kemudian bentuknya seperti apa, konsepnya seperti apa, kita merancang dari nol. Gitu. Nah, setelah itu di tahun 2014 ada Pak Tutwidi dari Kita Art Community dan juga Pak Nyoman Sarjana di dalam naungan Akari Bali waktu itu akan mengirim duta Bali ke Jember Fashion Carnaval. Jadi waktu itu ada Mas Dinan Faris, almarhum Mas Dinan Faris, yang datang ke Bali untuk memberikan workshop. Bagaimana sih caranya membuat kostum karnaval itu? Karena Jember saat itu kan sudah mulai mendunia kostum karnavalnya. Nah, saat itu Bligong tertarik untuk belajar bagaimana sih mengembangkan kostum tradisional ini menjadi kostum besar dari situ. Nah, dari sana Bligong mulai mencoba dan selalu mencoba, dan akhirnya mungkin dari bekal untuk menggambar, kemudian bekal dari pengalaman membuat kostum, sehingga
terwujudlah sekarang Bligong bisa jadinya untuk membuat kostum. Wah, itu dia perjalanan karir dari Bligong ya, menarik sekali dari awal, dari penari, kemudian kalau untuk koreografernya bagaimana Bligong? Untuk koreografernya, ya untuk koreografernya itu tentunya di sekolah kan, di waktu SMA itu diajarkan koreografi. Jadi bagaimana menata tari gitu. Jadi kita dapat secara akademis kita mendapat bagaimana tahapan-tahapan untuk menciptakan tari. Selain itu pengalaman juga membuat kematangan Bligong dalam membuat suatu karya tari. Oke, siap. Jadi banyak sekali bekal-bekal yang didapat ya selama bersekolah di SMK itu. Luar biasa sekali. Dari penari, penata tari, kemudian jadi kostum desainer sekarang. Yang bisa dibilang sukses ya. belum sukses. Kostum karena omongan itu ya. Oke. Dan pastinya di saat perjalanan karir dari Bligong, nggak mulus-mulus aja kan Bligong ya? Iya. Boleh diceritakan nggak? Sempat mengalami jatuh bangun kah? Ya, sempat jadinya terutama di kostum ya. Jadi di kostum itu ada beberapa karya-karya yang Bligong ciptakan gitu. Mungkin dari ental, kemudian ada dari lem. Nah, itu Bligong temukan sendiri tekniknya karena waktu itu mencoba-coba gitu. Nah, itu banyak sekali kritikan-kritikan dari seniman-seniman terutama yang senior. Jadi ketika Bligong bermain ental di situ, jadi sebenarnya pikiran Bligong begini, bagaimana caranya mengolah limbah itu biar menjadi suatu karya seni yang luar biasa. Waktu itu pas habis galungan kan ada beberapa sisa-sisa penjor gitu kan, yang masih bagus gitu, masih bagus. Nah itu Bligong ambil. Kemudian ada sisa-sisa kayak upacara-upacara nganten kayak gitu kan. Ada upacara-upacara yang lainnya itu Bligong kumpulkan janur-janurnya itu, kemudian Bligong susun menjadi kostum besar gitu. Di kostum besar pertama kali itu dipentaskan di acara Serawung Candi di Goa Gajah. Ya, Goa Gajah itu kita susun menjadi kostum besar. Nah, itu nampaknya menjadi ikon jadinya dia. Karena ketika bawa ke Jember, itu mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari almarhum Mas Dinan Faris. Wah, ini bagus, ini beda nih dari yang lain. Jadi Bali ini memiliki ciri khas dalam pembuatan kostum karnavalnya. Mas Dinan Faris mengapresiasi dan beliau berpesan kepada saya, kamu lanjutkan itu, seperti itu. Nah, akhirnya pada saat pesta kesenian Bali, itu kami menampilkan juga kostum-kostum dari ental. Nah, di sana kami mendapatkan sebuah kritikan gitu dari pemerhati seni. Ya saya tidak sebutkan siapa beliau. Akhirnya banyak kritikan-kritikan seperti itu tidak menjadi Bligong itu menjadi patah semangat, tidak. Justru Bligong ingin mengetahui apa yang harus Bligong lakukan di sana. Apa kesalahan dari kreativitas Bligong. Jadi Bligong bertemu dengan dia gitu. Dan Bligong sudah menjelaskan. Dia mengatakan bahwa ini merusak budaya Bali, dia bilang seperti itu. Padahal prinsip Bligong sendiri, Bligong seniman harus memiliki dua sisi di sini. Tidak hanya sebagai pelestari seni tradisi itu sendiri, juga bisa menjadi pengembang. Artinya karena bagi Bligong pelestarian itu kita bagaimana kita bisa mempertahankan identitas kita. Sedangkan pengembangan itu bagaimana kita bisa menunjukkan kreativitas kita. Antara identitas dan kreativitas itu harus seimbang. Ibaratkan dua kaki ini yang berjalan. Kalau hanya satu aja, ini tidak akan berkembang kita. Akan menjadi stuck dia. Seperti itu. Tapi ingat, mana ranah pelestarian kita harus benar-benar lestarikan. Jangan yang tradisi itu kita hancurkan gitu. Misalnya tari legong kita hancurkan gitu. Tidak bisa. Tapi kalau terinspirasi dari tari legong itu bisa. Nah, ini antara pelestarian dan pengembangan ini harus seimbang. Seperti itu. Itu yang ada dalam pikiran Bligong, dan Bligong juga sudah sempat berkoordinasi dengan yang mengkritisi. Nah, untuk perkembangan seni ke depannya. Perkembangan kreativitas Bligong sendiri tentunya. Yes, benar banget. Jadi tidak hanya sebagai pelestari, jadi Bligong ini juga sebagai pengembang seni ya. Betul. Yes. Kemudian Bligong,
Untuk kostum-kostumnya berarti yang ental itu ya, yang paling banyak pro kontranya. Ya. Selanjutnya Ada juga bisa diterima, yang lem juga itu sempat menjadi bahan kritikan bahwa ini tidak cocok dijadikan pementasan pementasan tradisi gitu. Iya memang benar. Kalau lem itu dipakai untuk legong yang klasik itu tidak akan nyambung. Tetapi kalau yang lem itu dipakai untuk legong kreasi, legong yang memang terinspirasi dari legong sebelumnya gitu ya. Itu kan sudah ada pengembangan di sana. Itu menurut legong sah-sah saja. Nah, ini banyak terjadi waktu itu dan kami pun juga sempat berdiskusi dengan yang mengkritisi dan juga kami memberikan penjelasan sehingga adanya tukar pikiran di sana. Oke, sahabat cerdas, itu dia tadi pro kontra yang diceritakan oleh Bligong ya. Tapi selama ada kritik, itu kita harus bisa terima selama Betul. itu membangun ya. Betul. Dan terbukti karena Bligong ini berhasil untuk meraih prestasi nasional. Yang terbaru ini juara 3 mewakili Bali dalam Lomba Inovasi Anugerah Masyarakat Inovatif. Iya. Boleh disampaikan gimana bisa sampai juara 3 gitu? Oh, oke. Jadi Litbang Badung itu melihat potensi-potensi masyarakat terutama dalam pengembangan inovasi. Jadi kita itu tidak hanya istilahnya bersaing antara inovasi kostum saja, tidak. Ternyata kita bersaing dengan inovasi, misalnya ada yang pembuat tempe instan, kemudian ada yang membuat gas, ada yang membuat hiasan dinding dari limbah, seperti itu. Jadi ada kategori-kategorinya yang menjadi dasar penilaian itu. Nah, kemudian Litbang Badung melihat saya ini ternyata menemukan sebuah inovasi, terutama dalam berkesenian, terutama dalam budaya. Jadi ini diajukan ke nasional dan kami sudah mempresentasikan inovasi apa yang kami lakukan sehingga mendapatkan hasil seperti itu. Jadi dapat juara 3 nasional. Wah, selamat Bligong. Ya, terima kasih. Prestasinya. Jadi teknik yang dibawakan saat ajang itu adalah teknik kreatif pembuatan hiasan kostum tari dan properti tari ya. Betul. Dan apa sih yang menjadi barang unggulan nih? Ya, jadi sebenarnya Bligong ini mencoba mencari alternatif lain ketika kreativitas Bali itu semakin lama semakin berkembang. Jadi orang-orang kreatif itu semakin banyak muncul setiap tahun gitu. Jadi tentunya orang kreatif muncul dan pasti akan membuat sebuah kostum atau properti tari. Nah, kalau kostum atau properti tari itu dibuat dengan kulit sapi gitu ya. Jadi Bligong berpikir waktu itu berapa sapi yang akan menjadi korban seperti itu. Nah, biarkanlah kalau kulit sapi yang tradisi atau ukiran tradisi seperti barong dan tari-tari tradisional silakan. Tetapi untuk kreativitas Bligong mencoba menawarkan ada alternatif lain untuk bahan sebagai pembuatan kostum, yaitu dengan penggunaan lem. Gitu. Jadi inilah yang Bligong tawarkan, inovasi ini yang Bligong tawarkan. Ya terbukti ternyata selain banyak menuai kontroversi, tetapi banyak juga teman-teman ini nampaknya tertarik untuk mengembangkan teknik lem ini. Nah, bisa kita lihat dari pembuatan ogoh-ogoh. Jadi ada beberapa juga teman-teman pemuda-pemuda itu yang menelpon Bligong gitu. Bligong mohon izin untuk menggunakan teknik ini. Mohon izin untuk ini, silahkan pakai, tidak masalah. Karena apa? Karena ini Bligong persembahkan ya untuk seni Bali itu sendiri gitu. Jadi tidak saklek, kamu harus bayar segini, kamu tidak seperti itu. Gitu. Jadi Bligong memberikan ruang, bahkan Bligong menawarkan, sudah tahu belum untuk tekniknya? Kalau belum tahu untuk tekniknya, mari saya kasih tahu. Siapa tahu nanti ke depannya dia bisa jauh lebih mengembangkan lagi. Nah, itu adalah sebuah kebanggaan untuk Bligong sendiri. Bahwa apa yang Bligong dapatkan ini bisa berkembang dan berguna untuk masyarakat. Wah, ini bisa dilihat ini adalah salah satu hasil karyanya ya, dari betul. Bligong ya. Dan yang jadi ciri khas itu apa sih dari karya dari Bligong sendiri? Ciri khasnya itu adalah penggunaan lem itu. Lem tembak ya. Jadi seperti ini. Jadi menggunakan motif juga, motifnya semacam bon-bonan atau apa nanti sesuai dengan inspirasi mereka, inspirasi daripada kreator masing-masing gitu. Oke, jadi memang punya nilai sendiri ya? Iya, karena Bligong tuh berpikir begini, Bligong kalau berkreativitas itu tentunya pasti memerlukan biaya yang mahal. Jadi bagaimana caranya kita membuat
alternatif lain dengan biaya yang murah tapi terlihat mahal gitu. Biar tidak bahannya mahal tapi terlihat murahan. Oke, yang penting adalah kualitas. Betul. Betul sekali. Oke. Jadi selain Bligong sebagai seniman, custom designer dan juga penata tari, Bligong juga memiliki sanggar ya Bligong ya? Nggih. Sanggar Pancer Langit itu didirikan dari tahun 2012 dan berkembang sampai sekarang. Betul. Nah, gimana sih ceritanya bisa terbentuk Pancer Langit itu? Ya, jadi ketika ujian S2 waktu itu di Bligong kuliah di Jogja untuk mencari gelar masternya, di sana ada keinginan untuk menghimpun teman-teman. Bagaimana? Sebenarnya banyak sekali teman-teman muda-muda itu yang kreatif, tetapi waktu itu sangat minim sekali wadah kreativitas. Jadi Bligong ingin membentuk wadah kreativitas untuk teman-teman yang haus akan kreativitas gitu. Jadi ingin berkreativitas. Jadi makanya terbentuklah komunitas seni Pancer Langit pada awalnya. Nah, di sana khusus untuk pengembangan seni. Nah, ternyata berjalan dari waktu ke waktu, ternyata pengembangan seni di Bali itu memang harus didasari oleh kekuatan dia memahami tradisinya. Karena perkembangan seni di Bali itu setidaknya dia memang harus mendapat roh daripada tradisinya. Nah, dari situ Bligong memiliki pandangan yang tadi. Jadi, selain mengembangkan, kita harus tetap melestarikan. Nah, ini dari sanalah berbentuk Sanggar Seni Pancer Langit. Oke, menarik sekali. Dan untuk siswa yang sudah tergabung di komunitas itu berapa orang? Di komunitas itu ada 100 dan di Sanggar itu sekitar 100-an lebih lah. Jadi kurang lebih kita anggotanya 200 gitu. Oke, 200 ya. Dan buat sahabat cerdas nih yang sekiranya tertarik untuk mengembangkan seni juga, bisa bergabung ke Pancer? Bisa bergabung. Jadi mereka mau berada di mana? Di pelestarian ataukah di pengembangan. Jadi kalau memang ikut di pengembangan, dia harus dasarnya kuat dulu di pelestarian. Seperti itu. Oke, jika mau ke pengembangan harus kuat di tradisinya dulu, Betul. harus paham tradisi sendiri gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Kemudian untuk selanjutnya tentang Pancer Langit, apa sih output yang diinginkan dari terbentuknya Pancer Langit itu? Ya, jadi Pancer Langit ini tidak hanya mencetak penari-penari yang handal, baik di tradisi maupun di pengembangan, tetapi nanti Pancer Langit itu akan membentuk koreografer yang handal. Selain itu, dari Sanggar Seni Pancer Langit ini akan terbentuk nanti sanggar-sanggar seni yang lain gitu. Jadi nanti akan muncul dari Pancer Langit ini komunitas-komunitas seni yang lain dari sini gitu. Jadi kita tidak harus ini Pancer Langit, tidak. Jadi nanti mereka ketika sukses di sini yang kami anggap sudah memadai untuk mengembangkan seni, kami akan menunjuk dia untuk membuat suatu wadah perkembangan seni atau suatu wadah komunitas seni. Karena semakin banyak ada komunitas seni yang handal di sini, semakin kuatlah budaya kita. Tuh, semakin luas juga jangkauannya ya, bisa merangkul anak-anak muda yang tertarik di seni tentunya. Betul. Oke, selanjutnya terakhir nih, harapan dari Bligong atau pesan dari Bligong untuk anak-anak muda, khususnya di pandemi saat ini, seperti apa? Oke, untuk anak muda, terutama yang berkreativitas seni, jangan patah semangat dalam keadaan seperti sekarang ini. Kita harus mulai merenung apa yang harus kita lakukan untuk ke depan, terutama di bidang pelestarian dan pengembangan. Dalam pelestarian itu sangat penting sekali, tradisi itu harus kita jaga sebagai identitas kita. Kemudian pengembangan itu harus kita memang berkreativitas seliar-liarnya untuk perkembangan seni budaya kita. Seperti itu. Jadi kita harus tetap mempertahankan budaya kita melalui pelestarian dan pengembangan seni. Oke, marilah kita meningkatkan kreativitas ya di masa pandemi ini, saatnya merenung gitu. Betul. Meluaskan pola pikir. Iya. Oke, terima kasih Bligong untuk waktu dan sharingnya hari ini. Semoga next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya di lain kesempatan. Oke, sahabat cerdas, itu dia tadi obrolan saya bersama Bligong, seorang seniman muda berbakat dengan segudang prestasi. Semoga bermanfaat ya buat sobat cerdas semuanya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen untuk YouTube channel Bali Portal News TV. Jangan lupa juga untuk jaga kesehatan. Saya Widya mau pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.